Yang mungkin pertama kali menyalip Amerika bukanlah ekonomi atau teknologi, tetapi kekuatan militer Tiongkok. Kompetisi keamanan regional antara Amerika Serikat dan Tiongkok, lingkup Asia Pasifik, semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir. Dalam situasi internasional saat ini, dunia percaya bahwa ekonomi Tiongkok akan menyalip Amerika sebelum tahun 2035. Namun, beberapa pakar ekonomi militer meyakini bahwa kekuatan militer Tiongkok telah unggul dalam beberapa aspek daripada Amerika, termasuk dalam teknologi militer, kapasitas industri militer, dan persenjataan. Jika perkembangan cepat terus berlanjut selama 10 tahun ke depan, mungkin yang pertama kali menyalip Amerika bukanlah ekonomi atau teknologi, tetapi kekuatan militer Tiongkok. Apakah hari itu akan tiba lebih cepat? Sebenarnya, keunggulan Amerika saat ini terletak pada jumlah persenjataan yang besar, ratusan pangkalan militer di luar negeri, dan pengalaman pertempuran yang terakumulasi, yang semuanya memerlukan waktu bagi Tiongkok untuk mengejar. Pertama, dalam bidang angkatan udara. Saat ini, Amerika memiliki lebih dari 700 pesawat tempur siluman, sementara Tiongkok memiliki 200 pesawat. Meskipun saat ini jumlah pesawat tempur baru Tiongkok yang masuk dalam layanan setiap tahun jauh melampaui militer Amerika, namun hanya sekitar sepertiga dari pesawat tersebut adalah jet tempur siluman paling canggih. Oleh karena itu, Tiongkok perlu meningkatkan jumlah produksi tahunan pesawat siluman canggih. Sebagai contoh, jet tempur siluman atau stealth aircraft generasi kelima J-20 memiliki dasar yang sangat baik dalam kinerja penerbangan, ketahanan siluman, serta jangkauan yang sangat besar. Ditambah lagi, telah menggunakan arsitektur terbuka yang memudahkan Tiongkok untuk berevolusi menjadi berbagai varian berbasis pada platform dasar J-20. Melalui akumulasi teknologi terus-menerus, mempertahankan keunggulan dan persiapan yang memadai untuk pengembangan jet tempur generasi berikutnya. Model versi ganda J-20 adalah bukti terbaiknya. Yang dapat dipastikan saat ini adalah kebutuhan akan kemampuan siluman super. Namun, bila mengejar kemampuan siluman super juga berarti harus kehilangan kecepatan terbang dan kinerja manuver, serta masih banyak tantangan teknis yang belum terpecahkan. Meskipun begitu, kepala desainer utama J-20, Yang Wei, pernah menyatakan bahwa jet tempur 6th Generation Tiongkok akan diperkenalkan sebelum tahun 2030. Dengan kata lain, ada kemungkinan militer Amerika tertinggal dalam domain jet tempur generasi ke-6 dibanding dengan Angkatan Udara Tiongkok. Dalam hal Angkatan Laut, saat ini kapal perang yang diluncurkan Tiongkok setiap tahun sudah melebihi Amerika. Namun, masih memerlukan sedikit waktu untuk menyalip mereka. Sebagai contoh, militer Amerika memiliki 11 kapal induk. Hampir semuanya berukuran 100.000 ton dan bertenaga nuklir. Namun, meski Amerika memiliki 11 kapal induk, saat ini hanya sekitar separuh yang dapat digunakan. Separuh sedang masuk rumah sakit dalam perbaikan atau membutuhkan pemeliharaan. Meskipun saat ini Tiongkok hanya memiliki 3 kapal induk dengan tonase sekitar 60.000 sampai 90.000 ton. Namun, pada tahun 2035, jumlah kapal induk Tiongkok sangat berkemungkinan akan mencapai 6 kapal induk. Pada saat itu, kapal induk Tiongkok tidak akan didistribusikan secara global seperti militer Amerika. Sebaliknya, hanya akan digunakan untuk menjaga wilayah pesisir dan keamanan lalu lintas perdagangan internasional. Dalam hal kapal perusa atau destroyer, sejak tahun 2012, Angkatan Laut Tiongkok telah meluncurkan dengan kecepatan yang cukup tinggi, mencapai 2 kapal destroyer tipe 052C, 26 kapal destroyer tipe 052D, dan 8 kapal destroyer tipe 055. Total 36 kapal perusa berpeluru kendali rudal, atau rata-rata lebih dari 3 kapal perusa setiap tahunnya. Jika berdasarkan kemajuan saat ini, Angkatan Laut Tiongkok dapat menambah lebih dari 40 kapal perusak canggih lagi sebelum tahun 2035. Pada saat itu, jumlah total kapal perusak Angkatan Laut Negeri Panda
akan mencapai lebih dari 90 kapal militer Amerika. Namun, pada saat itu, sebagian besar kapal perusak tua milik militer Amerika diperkirakan akan pensiun. Dalam hal kapal selam nuklir, militer Amerika memiliki lebih dari 70 kapal, sementara Angkatan Laut Tiongkok hanya memiliki sekitar 20 kapal. Dan dalam hal kinerja, saat ini belum dapat menyaingi kapal selam nuklir militer Amerika. Jika kita mengikuti kecepatan pembangunan 8 kapal selam nuklir sekaligus, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengejarnya. Militer Amerika masih memiliki banyak keunggulan dalam banyak hal. Misalnya, pesawat angkut militer memiliki 900 unit, sedangkan Tiongkok hanya memiliki 200 unit. Dalam pesawat pengisian bahan bakar, Amerika memiliki hampir 500 pesawat, sedangkan Tiongkok hanya memiliki 20 pesawat. Di samping itu, militer Amerika memiliki sekitar 5.000 helikopter, sedangkan Tiongkok memiliki 1.500 helikopter. Di atas adalah perbedaan jumlah dan kinerja persenjataan dari kedua belah pihak. Namun, Tiongkok juga berhasil melampaui mereka dalam banyak bidang kunci. Sebagai contoh, sebagai kekuatan militer keempat Tiongkok, pasukan roket Tiongkok telah mencapai kemajuan besar dengan seri rudal Tungfung yang telah mengalami kemajuan spektakuler dalam 10 tahun terakhir, terutama dalam teknologi rudal hypersonic. Rudal hypersonic Tungfung 17 adalah rudal hypersonic pertama di dunia yang aktif digunakan. Kemampuannya untuk menembus pertahanan udara tidak diragukan lagi. Ada juga rudal balistik Tungfung 26 yang khusus dijuluki sebagai pengiriman cepat ke Guam, yang mampu menyerang kapal induk Amerika yang berjarak ribuan mil, menjadikannya sebagai musuh utama kapal induk Amerika. Perlu diketahui, Amerika Serikat telah gagal berturut-turut dalam pengembangan rudal hypersonic sampai hari ini. Kapan mereka akan dapat digunakan dalam layanan masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Bidang unggulan berikutnya adalah teknologi radar. Radar array bertahap Tiongkok sudah umum digunakan, yang tidak hanya berperan besar dalam militer, tetapi juga telah luas digunakan dalam bidang sipil, di mana kinerjanya jelas lebih unggul dari teknologi serupa Amerika. Sehingga, kesenjangan dengan teknologi radar Amerika akan terus diperluas. Yang terakhir yang harus disebutkan adalah kecepatan pembuatan senjata canggih di Tiongkok. Berkat rantai industri yang kuat dan paling lengkap di dunia, Tiongkok dapat memastikan keunggulannya dalam kapasitas industri militer dibanding Amerika. Sebagai contoh, dalam bidang pembuatan kapal sipil, Tiongkok telah bergerak dari tertinggal jauh dibanding Korea. Sekarang memiliki pangsa pasar lebih dari 60%, sementara Amerika hampir tidak lagi memiliki pangsa pasar dalam pembuatan kapal sipil. Dalam hal jumlah kapal perang angkatan laut, kecepatan pembuatan kapal perang Tiongkok dapat dilukiskan sebagai memasak pangsit, menunjukkan jumlah kapal perang baru yang masuk layanan militer Tiongkok beberapa kali lipat lebih banyak daripada Amerika, terutama dalam pembuatan kapal selam nuklir dan kapal induk. Kesimpulannya, perkiraan sampai tahun 2027, ukuran Angkatan Udara Tiongkok kemungkinan besar akan menyalip militer Amerika. Kekuatan Angkatan Laut dan kapal selam nuklir Tiongkok akan setara dengan militer Amerika, di mana kapal induk Tiongkok pada tahun 2035 dapat mencapai ukuran kapal induk Amerika saat ini. Pakar militer Amerika sendiri menegaskan, mulai dari teknologi militer, kapasitas industri militer, hingga persenjataan, telah menunjukkan potensi militer Tiongkok yang sangat kuat. Dengan demikian, dalam 10 tahun ke depan, Tiongkok akan menyalip Amerika dalam lebih banyak bidang dan mengubah sepenuhnya keseimbangan militer internasional, semakin mendekatkan proses penyatuan dan kebangkitan besar bangsa Tiongkok. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!